Selamat sore pada para pemirsa Radiology Reading Room Discussion. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini dengan kasus-kasus yang menarik seperti biasa pada bulan purnama di bulan Oktober ini. Kalau tidak salah, Oktober ini supermoon ya. Dan kayaknya 3 purnama terakhir tahun ini juga bakal supermoon semua. Yang artinya bulannya katanya konon 30% lebih besar dan 30% lebih terang. Apa dampaknya buat kita? Nah, itu kayaknya kita serahkan pada masing-masing. Tapi yang jelas pada sore hari ini kita akan dimeriahkan oleh dua orang PPDS yang lagi hit saat ini, yaitu Dr. Rizkia Amelia dan Dr. Asti. Wah, selamat sore Dr. Ati dan Dr. Lia panggilannya. Selamat sore, Dok. Bisa, nah itu penampakannya tolong diperlihatkan. Ntar disangka. Ini kayaknya kok remove pin. Nah, oke, kita ada berapa kasus? Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan juga kita dimeriahkan sore hari ini oleh ada Dokter Alia dan ada Dokter Tarika seperti biasa, staf dari radiologi RSCM, member dari fakulti dari Jakmus. Selamat sore. Sore, Dokter. Dokter Tarki kayaknya tadi ada deh saya lihat. Sore, ada. Ada. Oh ya, udah on. Oke, mungkin lain kali ke depannya perlu ada ini ya kali ya konsultan tamu ya biar lebih meriah ya. Boleh. Barangkali pemirsa bosen lihat wajah-wajah kita yang ini terus nggak pernah ganti-ganti gitu ya. Oke, kita mulai dengan kasus kita sore hari ini. Saya persilahkan kepada Dokter Rizky atau Dokter Lia atau Dokter Asti. Silakan. Ya, baik. Selamat sore, Dokter. Mungkin saya share untuk kasus hari ini. Baik, kasus pertama adalah kasus laki-laki usia 66 tahun dengan keluhan nyeri pada panggul kiri. Pasien ini riwayat operasi panggul kiri tahun 2022 pasca kecelakaan. Berikut untuk imaging-nya. Kalau kita lihat di sini, ada radiografi dari os femur kiri. Kalau kita lihat di sini, dia terpasang fiksasi internal berupa cane nail dan juga wire. Kalau kita lihat di sini juga ada bone semennya, dokter, di fossa acetabulum kiri hingga intramedullary. Iya. Di sini kita lihat fiksasi internalnya berupa cane nail dan juga ada wire disertai bone semen di fossa acetabulum kiri hingga intramedullary diaphysis proximal os femur kiri. Kalau kita lihat di sini kedudukannya baik dan juga tidak adanya fraktur perifiksasi. Kita lihat juga di sini adanya defek osteotomi di kaput hingga di kolum os femur. Lalu untuk tulang-tulang lainnya masih dalam alignment anatomis, juga tulang-tulang ini intak, tidak tampak ada gambarannya fraktur. Kalau kita lihat di sini juga, sepertinya di sini ada penebalan jaringan lunak disertai multiple lusensi udara pada regio femur, dan juga mungkin densitas tulangnya menurun difus. Jadi mungkin ini pasiennya post implant removal dan dia habis revisi dari THR-nya. Saat ini dia terpasang bone semen, cane nail, dan juga wire di fossa acetabulum kiri hingga intramedullary diaphysis proximal femur kiri. Kedudukannya baik, tidak tampak
fraktur perifiksasi. Lalu di sini ada emfisema subkutis disertai soft tissue swelling radiofemor. Lalu juga kesannya ada disuse osteopenia, Dok. Oke, jadi kalau dilihat tadi, riwayat pasiennya itu ada kecelakaan ya tahun 2022. Iya, betul, dokter. Dan sudah dioperasi panggul kirinya awalnya, Dok. Oke, di operasinya dipasang implan kan, implan tetes implan. Pasang implan, dokter. Oke, tapi ini baru yang foto sekarang itu baru ini bone stenting. Betul, dokter. Oke, karena kalau untuk kasus pasien pemasangan implan fiksasi implan, tentunya kita mesti awalnya lesnya seperti apa, apakah memang ada seperti apa pada tulang. Kita bisa lihat di foto itu perbedaannya apa sih gitu. Karena kalau kita lihat kalau sifat basic lebih lebih tapi kita lihat sisi lateralnya kelihatannya komponen basal itu seperti apa anterior kita lihat korteks ospektomi di anterior jadi agak tipis ya. Nah, itu ini kita punya foto perbandingan dulu nih, apakah ini terjadinya karena baru pemasangan kami, atau kan tadi seperti bilang ada riwayat pemasangan sebelumnya ya. Oh ini memang sudah ada kejadian pada foto sebelumnya nih, udah dari tahun 2022 udah ada destruksi. Sebenarnya mungkin kalau untuk kasus-kasus Izin dokter langsung setelah tindakan, dok. di karena berarti kita lihat ada itu dari tes karena seperti yang kita tahu kalau misalnya infeksi udara tanpa ada riwayat manipulasi sebelumnya atau misalnya riwayat lama itu bisa merupakan salah satu tanda adanya infeksi dari bukan tapi kalau baru benar atau apa saja kita kan ya akibatnya operasi. Nah, kalau dari sebelum mungkin kita baiknya perbandingan yang tadi kita dari dokter satu dokter aja ada mungkin kalau dari dokter Tarki dulu gimana dok? Dokter Alia tadi putus-putus. Ini kayaknya sih kalau ngelihat ini kayaknya sih udah kepasang spacer ya. Jadi mungkin bukan eh, apa bukan lagi setelah dipasang prostesis pertama kali gitu. Jadi kayak udah ada tindakan revisi gitu. Ada tanda-tanda ke arah infeksi atau riwayat ke arah infeksi kan dokter Lia? Iya, dokter. Awalnya pasiennya ini dicurigai infeksi pas saat pemasangan implan yang awal, dokter, yang tahun 2002. Dia bisa menjelaskan dia terpasang spacernya. Nah ini jarak operasinya berapa lama setelah yang dari pasang spacer ini sama fotonya? 3 tahun. Oh 3 tahun. Nah itu yang menarik ini ya. Apa 3 tahun? Tapi kalau kita lihat di jaringan lunaknya dia kayak ada lusensi. Nah apakah memang ada tindakan gitu dalam waktu dekat sebelum foto ini diambil? Iya, dokter. Pasca tindakan. Pasca tindakan. Iya, dokter. Ini mungkin ada imaging sebelumnya, dokter, tapi Oh. Imaging yang saat terpasang implannya, kalau yang untuk awal pasiennya fraktur itu kebetulan tidak ada, dokter, karena sudah terlalu lama, jadi pasiennya tidak ada, dokter. Boleh ditampilkan, dok? Ya, coba ditampilkan ya foto sebelumnya supaya kita dapat gambaran yang lebih lengkap ya.
Oke, baik. Ini Oke. Nah, terpasang implan dokter yang awal yang 2000. Ini di Mei 2025 dok, saat pasiennya ada keluhan dicurigai infeksi, tapi ini pemasangannya sudah dari tahun 2022 dok. tuh kalau ngelihat dari sini sih ini ya, apa dia punya implan apa namanya? Udah posisinya itu udah bergeser ya. Jadi udah tidak sesuai lagi dengan si alignment dari femurnya, terus dia ujungnya itu kayak udah angulasi seperti itu ya. Dan kayak ada apa di antara semen sama korteksnya kayak ada lubrasi, kemudian kayak di daerah trochanternya juga kayak ada destruksi-destruksi seperti itu. Memang kalau ngelihat penebalan jaringan lunak sih mungkin yang paling paling menonjol yang di daerah dekat-dekat trochanter ya, sesuai dengan daerah yang ada destruksinya. Kalau yang di bawah-bawah tuh lebih kayak apa ada loosening kemudian jadi ada perubahan posisi gitu dari si prostesisnya. Gimana nih Dokter Marcel kalau setelah kita melihat foto yang awalnya? Iya, ini foto lamanya kapan ini tadi? Yang ini Mei 2025 dokter. 2025 bulan Mei. Bulan Mei dokter. Foto ini, tapi operasinya sendiri ada informasi Operasinya nggak kapan? sudah 2022 dok. 2022. Dan keluhan pasien sejak kapan? Sejak saat setelah operasi itu pasiennya mengeluhkan nyeri yang hilang timbul lalu tidak bisa berjalan, itu harus menggunakan tongkat dokter. Jadi sejak operasi udah Iya ada betul. keluhan. Sudah ada keluhan dok. Oh ya, berarti mungkin ada masalah pemasangan operasi, tapi lama ya? Ya, dia nggak ada apa, nggak ada tindak lanjut ya. Iya dok. Tidak, Ya, baru ke RSCM-nya 2025 itu. ya. Oke, dan ini berarti yang kita berurusan sebenarnya adalah kasus komplikasi dari pemasangan prostesis sih. Dan biasanya yang tersering itu memang adalah eh, fraktur dan infeksi ya. Dan itu yang menjadi perhatian, kecuali kalau kasusnya sudah lama. Kalau sudah lama, maka komplikasi jangka panjang dari implan itu macam-macam. Eh, ada ethylene wear, ada metalosis, ya, granuloma dan lain-lain gitu ya. Tapi yang sifatnya kronik ya. Nah, kalau pada kasus ini memang kita lihat udah ada perubahan seperti yang tadi dibilang Dokter Tarki, tapi kita bisa lihat di shaft dari femurnya di sini juga kelihatannya kayak sudah cukup rapih ya, menunjukkan bahwa tulang ini menunjukkan respon atau reaksi adaptasi ya, terhadap eh, perubahan posisi yang ada. Ya, kalau kita lihat di sini kan ini udah ada pembentukan tulang di sini, kemudian ini juga ada lebih sklerotik di bagian ini korteksnya, dan di sini kelihatan distal prosesnya menjorok keluar, tapi tulangnya sudah mencoba membuat kayak barrier baru gitu ya di situ ya. Tapi tentunya ini adalah abnormal karena bukan bukan kondisi yang implan yang efektif dan bisa berfungsi dengan baik ya dalam konteks ini. Nah, tentunya kayaknya sih ini juga udah ambles ya kalau ngelihat gini posisinya yang disebut sebagai subsidence ya. Karena kita lihat ini neck dari prostesisnya ini tenggelam di dalam eh, trochanter ya, sehingga trochanternya tinggi ke atas ini ya. Jadi ini kelihatannya, dan di sini kita juga tentunya lihat ada radiolucensi. Ini udah diukur tebalnya berapa? Radiolucensi peri-implan ini. Iya dokter, sekitar Nilai normal. normalnya sekitar di atas 2 mili ya. Di atas 2 mili atau progresif pada serial studies. Nah, ini ada serial studiesnya nggak? Nggak ada ya. Tidak ada dokter. Foto lama cuma ini. Iya dok. Oke. Apakah ada klinisnya tanda-tanda ke arah infeksi pada kasus ini? Pasiennya mengeluhkannya ada keluar cairan dokter. Oh iya, ada Iya keluar dok. cairan ya. Berarti memang diduga terinfeksi, bisa jadi di daerah sini implannya ini yang lusensi di peri-implan ini, eh tentunya kita lihat yang sekarang saat ini, kasus kita saat ini yang baru ya. Yang Iya. baru kayak gimana tadi gambarnya? Itu Nah, report yang ini kayaknya sih memang upaya untuk mengatasi infeksinya. Jadi dia kayak
dilepas implannya, kemudian diisi dengan spacer yang tujuannya tentu untuk menjaga supaya panjang tulang tetap pada posisi atau panjang yang sama dengan kontralateral ya. Defeknya itu diisi dengan semen yang mengandung antibiotik biasanya ini fungsinya biasanya untuk sementara sih. Nanti setelah udah infeksinya teratasi, mungkin akan dipikirkan untuk penggantian prostesis biasanya sih. Ini kasus foto ini adalah foto pasca operasi ya tadi ya. Iya, Dok. Ya, jadi pasca operasi memang biasa ada udara di soft tissue, itu bukan suatu patologi. Tapi kalau itu udara timbulnya belakangan, itu bisa jadi karena terinfeksi ya. Jadi ini yang perlu untuk dibedakan. Nanti pada serial studies, tentu yang kita cari adalah apakah ada lesi lintik yang progresif lagi, lesi lintik baru yang bertambah, atau ada udara di soft tissue-nya itu bertambah, bukannya berkurang. Itu bisa jadi infeksinya masih ada. Ya. Jadi yang penting kita mesti tahu apa yang mau kita cari pada kasus ini. Jadi pada kasus ini masih baseline data ya. Mungkin nanti pada follow up foto berikutnya baru kita bisa bicara ada nggak kira-kira infeksinya masih ada atau tidak. Saat ini lebih kepada gambar baseline dulu. Tapi jangan dibilang prostesis ini ya. Memang dibentuknya nih semennya mirip kayak prostesis, tapi ini bukan prostesis yang ini mah. Ya dipasangin implan dalamnya dan kemudian dibentuk ya seperti kayak kaput dan kolom gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, Dokter Alia. Oke, terima kasih dokter. Nah, jadi menurut saya juga jelas ya, Kak. Terus, oh ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada foto dengan perempuan seperti ini, apalagi ini kan pemasangan nah tentunya kita pasti butuh eh, foto perbandingan supaya kita bisa tahu untuk ini apakah ada problem juga. Seperti tadi misalnya kita lihat di bagian cortex anterior dan sebenarnya ada disponibilitas. Nah, jangan sampai kita buru-buru bilang, oh ada fraktur nih, fraktur di peri-implannya gitu. Ternyata saat dibandingkan dengan foto sebelumnya, memang itu sudah ada ya karena dari foto sebelumnya sudah ada fraktur dan sudah ada loosening juga peri-implannya. Sekarang juga jadi take home message dari kasus ini adalah untuk menggali riwayat penyakit pasiennya tetap dibandingkan untuk sebelumnya kalau ada jadi sebisa mungkin kita minta pasien mungkin boleh kita lanjutkan seperti itu. Baik, selamat sore dokter. Saya izin melanjutkan kasus selanjutnya. Untuk kasus kedua itu perempuan usia 20 tahun dengan keluhannya tidak bisa digerakkan. Pasiennya itu terus sekarang kemudian melakukan browsing. Bisa? Nggak bisa? Nah, bisa.
Jadi kita maksudnya rumahnya itu akhirnya tidak cedera karena pasien saya dia dilakukan radiograsi di posisi dan lateral ini lateral posterior. Nah, di sini dikatakan adanya fraktur komplit kostal kayak itu dengan pergeseran ke medial. Ini dislokasi sendiri jadi ini di sini juga dikatakan adanya dislokasi dari ideal dan pergeseran seperti itu ke subtop. Kemudian kita lihat juga adanya tambahan dari di sekitar koneksi ini ada satu di sini. Jadi kesimpulannya adalah ada kompleks antara yang bergeseran alternatif ke sisi medial, kemudian ada dislokasi dari segi temporal ke super posterior. ya, ya foto seperti ini memang ringan-ringan susah ya. Ini traumanya ada info nggak kenapa ini? Pokoknya ini misalnya LL dengan pasiennya motor terus Oh, PLL naik motor. Oh iya, oke. Oke, kita memang di sini melihat femur dan tibianya udah tidak dalam satu alignment lagi, di mana tibianya kelihatannya lebih ke mana nih? Medial, ke medial ya, bisa dibilang ke medial terhadap tibianya atau tibianya yang ke lateral terhadap femurnya, dan kelihatan femurnya itu endorotasi kelihatannya ya. Karena pada gambar yang sebelah kiri itu kondilusnya justru kelihatan dari kayak proyeksi femur proyeksi lateral ya. Ya kan kita lihat di sini ini kan femur proyeksi lateral nih kan. Sementara ininya proyeksinya AP, berarti dia endorotasi, dan kemudian pada saat kita lihat dari lateral malah femurnya kelihatannya seperti kayak AP ya, berarti muter femurnya. Oke, nah yang kita lihat juga di sini tentunya patelanya jauh sekali ya dari area, harusnya kan dia di depan femur ya. Jadi pastinya juga dislokasi femoropatelar dan dislokasi sendi femorotibia. Kemudian tadi dikatakan ada apa? Fraktur patella ya. Iya, komplit patella dong. Oke, Dr. Ali ada pendapat? Iya dok, ini fotonya sih menarik banget ya. Kalau kita mungkin sekilas aja ngeliat, mungkin agak bingung ngeliat kok yang bagian femurnya proyeksi lateral, tapi yang bagian tibia fibulanya proyeksinya kayak AP. Begitu juga dengan gambar yang di sebelah kanan. Tapi berarti kalau kita mengikuti tibia fibulanya, berarti gambar yang di kiri ini kan AP ya. AP dan berarti patella kelihatannya berada di sisi anterior mestinya, dan mungkin akan sulit terlihat kalau dari AP. Tapi kemungkinan ya, kalau kita lihat patelanya kemungkinan yang bagian di sini nih, yang tentunya memang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Marcel juga, lokasinya tidak berada di depan dari os femur, jadi berarti ada dislokasi dari femoropatella juga. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, itu kan berarti kita melihat patelanya dari proyeksi lateral. Kalau kita lihat di sini, kok sepertinya bentuk patelanya masih bagus ya. Itu kan bentuk patela yang sepertinya ya normal gitu kalau dari proyeksi lateral. Tapi memang kita lihat ada fragmen tulang lagi yang ada di bagian sini. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri, kita lihat femurnya dalam proyeksi lateral, tentunya harusnya kita bisa melihat ada dua kondilus.
kondilus medial dan kondilus lateral yang saling overlap. Nah, di sini kita lihat ada sih gambaran salah satu kondilusnya, yaitu di bagian sini. Tapi kok tidak ada nih yang overlap dengan kondilus tersebut. Nah, kalau kita perhatiin lagi, itu kayaknya kayak ada diskontinuitas tulang nih di bagian situ. Nah, jadi apakah mungkin yang si fragmen fraktur tadi, mungkin saya tandain dengan warna merah kali ya, biar lebih enak. Nah, daerah ini, itu merupakan fragmen fraktur dari si kondilus femur, baik itu kondilus medial atau kondilus lateral yang ada di, harusnya dia overlap di bagian sini gitu, sama si kondilusnya gitu. Nah, tentunya untuk kasus seperti ini ya sulit ya kita lihat kalau misalnya memang udah sendinya udah dislokasi gitu, proyeksinya juga bagian anterior, lateral, medial, posterior juga itu sulit diidentifikasi, ya tentunya mungkin akan lebih jelas terlihat dari CT scan. Tapi dari foto polos ini ya kita mesti curigain dulu nih, jangan-jangan ini masalahnya bukan di patella, karena kalau kita lihat secara proyeksi yang lateral tadi kok patelanya katanya bentuknya utuh tuh. Kalau misalnya eh, seperti ini gimana dokter Tarki, ada masukan nggak dok? Ya, iya sama dokter Alia. Tadi pas ngeliat yang pertama kali ngeliat ya, itu tadi saya pikir memang ini bagian dari kondyle gitu. Karena kalau kita lihat yang tadi yang dibilang dokter Alia itu yang di belakangnya itu kan seperti apa ada bagian yang nggak nyambung gitu, kayak ada bagian yang hilang sambungannya. Tadinya memang sempat terpikir bahwa kemungkinan itu adalah fragmen kondil. Makanya tadi saya mau nanya ini mekanisme traumanya kayak apa kok sepertinya hebat banget gitu mekanismenya sampai terjadi seperti ini. Ini juga kan kalau kita lihat selain si ini proyeksi lateralnya kan yang ini ya, yang si femurnya jadi kelihatan seperti apa ya. Kalau kita lihat kan di situ sampai jaringan lunaknya juga kalau kita lihat biasanya kita bisa melihat outline dari si tendon quadriceps dan tendon patellar di sini sampai udah nggak kelihatan ya, kayak udah tebal-tebal seperti itu. Karena juga patelanya nih lokasinya udah tinggi banget gitu dibandingkan dengan si lokasi yang normal. Tapi kalau kita lihat juga, ini yang tadi dibilang dokter Alia nih muncul nggak ya fragmen dari condyle. Nah itu sih saya sependapat tuh kita harus explore yang di daerah posterior. Karena kalau ngelihat dari sini, ini juga kayaknya entah dari condyle itu atau sebentar, condyle tibianya mana? Karena kalau kita lihat di sini kok kayak ada bagian yang lebih lusen ya, dokter dokter Marsal, dokter Alia, yang di daerah yang dia superposisi dengan si eh tibianya. Ini tuh kayak samar-samar ada bayangan yang kayak lebih lusen ya di daerah situ. Apa karena saya pakai ini nih, apa karena saya pakai HP? Nah itu. Gambar yang itu, lusen Heeh, itu. heeh, heeh. Oh, Itu saya malah superposisi dari mikirnya mana tuh? lusen yang ini atau yang ini. Yang mana? Ntar dulu, bentar, bentar. Tuh, makanya kok kayak ada bagian-bagian yang dia kayak lusen-lusen yang emang sih ini superposisi dengan apa, superposisi dengan si jaringan-jaringan lunak juga gitu. Cuma kok itu di bagian belakang itu kayak apa, menetap di situ-situ aja gitu loh, di yang superposisi sama si tibianya. Kenapa-napa juga nggak tuh. Ya, Jadi antara lusensi yang dimaksud pada jaringan lunak sih kalau ini kasusnya adalah trauma. Ini trauma akut kan ya, dokter ini Lia bukan di jaringan lunaknya yang itu ya atau dokter dokter Asma, Asti? yang superposisi sama tulangnya itu lah. Ya, Kan kayak ada bagian-bagian yang lusan-lusan menetap ya, menetap di situ tuh. ya, bisa jadi ini mah. Tapi kalau ini kasusnya adalah kasus akut sih biasanya lusensi itu yang kita harus waspadai. Kalau kita melihat lusensi di jaringan lunak ya bisa jadi kalau trauma akut karena ininya, karena terpapar oleh luka terbuka ya maksudnya, sehingga udara dari luar itu masuk ke dalam jaringan. Di sini kita juga bisa melihat ada lusensi udara seperti di sini, atau lemak ya, nggak tahu lemak atau udara. Tapi lusensi jaringan lemak pun juga bisa dijumpai karena fraktur ini tentunya akan menyebabkan expose dari bone marrow ya.
Jadi bone marrow dari kondilus ini jadi terbuka sehingga marrow itu bisa nyampur ke dalam jaringan atau ke dalam cairan sendi, dan marrow itu mengandung fat, lemak, sehingga kita bisa melihat densitas lemak pada foto polos juga di sini. Cuma tentunya itu nggak menjadi suatu masalah utama sih sebenarnya, karena di sini kebetulan frakturnya juga jelas terlihat. Biasanya kalau ada jaringan lemak yang masuk ke dalam cairan sendi, itu biasanya sih bisa berguna kalau ada fraktur yang tidak terlihat jelas secara radiografi. Kalau ini kan kasusnya kayaknya jelas sih kelihatannya. Memang betul bahwa harusnya kita melihat ada dua kondilus di sini. Ini kondilusnya cuma satu ada, tapi yang satu cuma setengah. Harusnya kan belakangnya ini ada juga nih dua di sini ya. Nah, yang belakangnya itu rupanya ini. Kayaknya sih kondilus lateral ya kalau dilihat, karena ini sih harusnya kalau epikondilus lateral maka di sini ada ligamen atau yang disebut lateral kolateral ligamen ya. Mungkin dia tetap di sini karena kejaga sama itu ya. Lateral kolateral ligamen, ada tendon popliteus yang megangin di sini juga. Jadi dia nggak kemana-mana ya. Tapi tentunya ini menjadi pertanyaan mengenai status otot-otot yang lain. Nah, ini tentunya perlu imaging lanjutan untuk melihat status soft tissue-nya ya. Tapi kalau dari kitanya sih, untuk evaluasi tulangnya, ini yang penting bahwa korteks tulang selalu harus bisa diikutin ya. Dan dalam konteks ini kita nggak bisa ikutin yang epikondylus lateralnya, sehingga itu kemungkinan adalah fragmen frakturnya gitu ya. Ini kasus ini kalau tidak salah sempat misdiagnose ya, Dokter Asti ya, Iya, ya kan? Sempat dicurigai fraktur patella ya. Iya. Nah itu artinya harus jeli-jeli juga melihat tulang yang lain itu masalahnya gimana gitu ya. Ikutin korteksnya biar bagaimanapun kalau dia normal atau intak, korteksnya akan selalu bisa diikutin, nggak ada bagian yang hilang. Di sini kelihatannya itu problem utamanya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan, Dokter Alia, Dokter Tarki? Kalau nggak ada kita pindah. Cukup dok, memang mesti hati-hati ya karena kalau sekilas emang langsung aja fraktur patella gitu. Iya, kadang-kadang udah kelihatan dislokasi gede-gedean, udah apa ya, interpretasinya jadi takabur. Ya. Wah ini langsung jadi akhirnya nggak teliti. Biasa itu sering kejadian begitu. Oke, next case, silahkan. Oke, baik. Untuk share kasus ketiga, Kayaknya hari ini banyak trauma-traumaan ya. Silakan. ya baik dok. Ini kasus ketiga, perempuan 61 tahun, keluhannya nyeri tangan kanan 1,5 bulan lalu pasca terjatuh terpeleset. Berikut untuk imagingnya, ini radiografi pergelangan tangan kanan, proyeksi AP dan lateral. Kalau kita lihat di sini, ini tampak dia terpasang fiksasi internal pada fraktur komplit transversal yang menyebabkan epimetafisis distal os radius. Dan juga ada multiple screw di epimetafisis os radius hingga distal os radius. Kedudukannya sesuai alignment anatomis, tidak tampak adanya fraktur periimplan maupun lusensi di sekitarnya. Formasi kalus di sini sepertinya belum terlihat jelas. Lalu ada multiple fragmen fraktur juga di proyeksi jaringan lunak pergelangan tangan, ribut. Lalu tampak juga fraktur komunitif di lateral epimetafisis distal os ulna dan displacement ringan fragmen frakturnya ke arah ulnar. Lalu ada penebalan jaringan lunak regio pergelangan tangan. Mungkin ini ada lusensi udara minimal juga di regio pergelangan tangan kanannya. Jadi untuk kesimpulannya, tadi terpasang fiksasi internal pada fraktur komplit transversal epimetafisis distal os radius di epimetafisis os radius hingga distal os radius. Kedudukannya sesuai alignment anatomis. Lalu fraktur kominutif di lateral epimetafisis distal os ulna dengan displacement fragmen fraktur ke ulnar, serta edema jaringan lunak dan emfisema subkutis, serta multiple fragmen fraktur di regio pergelangan tangan kanan ya dokter.
Mohon koreksinya, Dok. Ya, baik. Jadi kasus seperti ini bisa dibilang cukup sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari, ya. Nah, yang penting harus kita ingat adalah kalau kita melakukan interpretasi, kita harus menempatkan diri dari sudut pandang pasien. Jadi, pada saat ini, dengan foto ini, masalah pasien saat ini apa? Pada saat ini, informasi apa yang ingin didapat? Entah dari si pasien atau dari dokter yang mengirimnya. Ya, kita lihat ini kasus ini daerah trauma, ada garis fraktur, terpasang implan. Yang masang implan dokternya. Jadi harusnya sih dokternya nggak perlu tahu implannya, emang udah tahu dia yang masang. Ya, masalah pasien pada saat ini adalah fraktur. Jadi tentunya ingin diketahui adalah status frakturnya sebenarnya. Itu adalah yang harus nomor satu dideskripsikan dulu. Ya, bahwa kemudian implannya ada komplikasi nanti, ada loosening, bergeser atau fraktur ya belakangan. Ya komplikasi. Kita nilai dulu yang menjadi biangnya saat ini. Biangnya adalah frakturnya kan. Nah, sekarang apakah di daerah yang terpasang implan itu masih terlihat garis fraktur dan apakah sudah ada tanda-tanda bone healing. Nah, untuk melakukan itu kita perlu melakukan perbandingan dengan foto sebelumnya. Jadi jangan langsung dijawab, dokter. Lihat dulu ini apa maunya. Lalu dia mau follow up. Oh, mau follow up pasca ORIF. Oke, mana foto lamanya langsung gitu loh, otomatis. Ya, jangan nunggu-nunggu, jangan langsung dibaca buru-buru gitu ya. Cari tahu persisnya apa problem saat ini. Apakah dia curiga terinfeksi pasca pasang implan atau dia nyeri pasiennya nggak hilang-hilang habis sejak pasang implan atau dia nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, cuma kepo aja, pengen tahu aja dok. Tuh ada yang begitu. Nah, jadi kita bisa mengadres interpretasi kita sesuai dengan ya apa sekarang pasien masalahnya apa. Nah, kalau kita lihat ini harusnya bukan foto segera pasca operasi ya, karena biasanya kalau baru dipasang implan dia ada selang drainasenya biasanya. Sekarang ada foto lamanya nggak kasus ini? Izin berikut. Ini foto lamanya. Iya, Dok. Oh, Dia yakin. terpasang. Jadi tadi itu adalah foto yang segera setelah operasi itu tadi. Iya, dokter. Oke, balik lagi ke foto yang tadi. Ya, berarti ini foto yang segera setelah operasi. Iya, Dok. Nggak ada foto lain lagi. Tidak ada, Dok. Oke, berarti ini biasanya udah menjadi satu hal yang wajib habis operasi di foto. Karena apa? Itu evidence base. Satu adalah sebagai basis data untuk evaluasi imaging berikutnya nantinya. Jadi kita ada titik nolnya ya setelah dimanipulasi dokter. Yang kedua, dokter yang mengoperasi itu perlu bukti medis, bukti mediko-legal. Ini loh hasil operasinya tuh kayak gini terakhir gitu loh. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari ketemu foto skrunya bengkok-bengkok terus berdalih, oh ini dari dokternya dulu masangnya, padahal pada saat foto lamanya ada bukti bahwa dokternya dulu pasangnya nggak kayak gitu gitu. Nah, itu jadi menjadi bukti yang penting gitu ya. Nah, jadi kalau ini adalah foto pertama pasca operasi alias ini baseline datanya, maka kita jangan berharap ada newborn formation atau formasi kalus di daerah frakturnya. Karena masih kepagian. Kalus terbentuk berapa lama? 3 minggu, Dok. 3 minggu. Itu soft kalus loh. Iya, Dok. Soft kalus. Soft kalus itu kayak kabut-kabut tipis di daerah sekitar frakturnya. Ya, makin lama makin dense, hard kalus sambil itu ossified. Ya, jadi itu yang penting untuk diingat. Jadi jangan kalau melihat gini terus report bilang tidak tampak kalus ya, dokter yang ngirim pasti bilang ya iyalah baru juga dipasang kemarin masa mau udah kalus gitu ya. Iya. Tapi di sini yang dinilai adalah kontrol posisi fragmen frakturnya. Apakah fragmen frakturnya udah dipasang dalam posisi yang dia sesuai alignmentnya? Apakah skrunya dipasang sesuai di fragmen frakturnya?
Dan tentu dengan membandingkan lamanya. Nah, sekarang kita lihat lamanya nih. Foto lamanya ini juga dipasangin spaluk ya. Iya. Jadi terus terang kita juga visualisasinya nggak bagus ya. Tapi kalau kamu lihat, Lia bisa baca nggak sekarang nih? Dari apa yang terlihat aja. Kira-kira apa yang kelihatan di sini? Baik, Dok. Kalau untuk yang terlihat di sini sih, frakturnya mungkin terlihat Dok, di sini. Yang Fraktur mana? komplit transversal. Iya, Ini. betul. Pada, Terus terus kita ada mungkin default. tipe fraktur nggak begitu jelas di sini, tapi kita Oh, pasti lihat ada fraktur lah pasti di iya, Dok. epimetafisis distal radius Distal ya. as Oke. radius. Iya, Dok. Ada lagi? Lalu mungkin yang post ulnanya ini Dok, kalau dilihat ada garis fraktur juga, tapi tadi tidak sejelas yang di tadi yang saat pemasangan fiksasinya, Dokter. Ya, sama Mungkin seperti korteksnya itu. harus diikutin. Di sini kita bisa ikutin, di sini korteksnya nggak nyambung, Iya, ya Dok. kan? Iya, betul. Satu ke sini, satu ke sini. Ya, terus Lalu kalau dilihat di sini sendi radiokarpal distalnya seperti ada subluxasi. ya, tapi sebenarnya antara radius dan karpus juga nggak jelas ya, kayak tumpukan nih. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin pasien ini melibatkan sendi radiokarpal dan juga melibatkan tulang-tulang karpus, at least di first row-nya. Ya. Dan juga kita lihat di sini, kalau udah ada masalah di radius distal, biasanya ada dislokasi atau subluxasi dari sendi radio ulnar distal. Ya. Jadi banyak nih sebenarnya nih masalahnya nih memang yang nanti perlu kita nilai dari foto berikutnya. Oke, balik lagi ke foto yang sekarang. Nah, jadi ini yang kita lihat sekarang. Jadi apa yang kita lihat di sini tentunya memang ini ada subluxasi ya, ini diskontinuitas tulangnya masih ada, ini garis frakturnya masih ada dan belum ada kalus tentunya, tapi implannya dalam alignment anatomis. Terus ini kayak lebar ya. Iya, Coba Dok. diukur lebarnya, kalau Scaphonatum. lebih dari 2 mm, maka itu adalah separasi scaphonatum atau yang disebut sebagai Terry-Thomas sign. Pernah dengar? Belum. Iya. Di Indonesia namanya Sarifuddin sign. Nanti saya jelaskan kenapa ya suatu saat kalau ada waktu. Tapi kita lihat di sini bentuk scaphoidnya juga agak aneh nih. Jangan-jangan ada fraktur scaphoid juga ya. Ini kasus ini harusnya sih kalau sudah melibatkan karpal-karpal gini harusnya CT scan di era sekarang ini ya. Ini nggak ada CT-nya. Nggak ada, Dok. Padahal kasus ini di Jakarta ya, bukan kiriman dari daerah ya. Iya, Dok. Iya, malu-malu ini ngobrol di Jakarta harus ya. Atau mungkin pasiennya nggak ini ditanggung BPJS. Baik, mungkin komentar sejawat yang lain silakan, Dokter Alia atau Dokter Tarki. Ini kayaknya kasus kita ini ya, Dok. Ada dua kasus. Kita kasus beranak ya. Oh, tapi mungkin selain yang di yang adalah pada saat foto awal, pada saat belum terpasang fiksasi interna, hasilnya terpasang backlight, terpasang kita lihat fakturnya di bagian masif sekian ya. Gitu biasanya kan Procedure itu akan melibatkan beberapa tulang sekaligus. Apalagi tulang-tulang karpalnya atau tulang-tulang kecil-kecil, strukturnya sangat berdekatan, jadi hati-hati, jangan sampai kita cepat puas melihat, oh ada fraktur radius sama ulna, udah selesai sampai di situ aja. Perhatikan juga tulang-tulang karpalianya, terutama di trajektori yang sama. Jadi kalau misalnya ada fraktur dari radius,
Lihat juga di bagian distalnya, daerah tulang-tulang scafoid, lunatum, trapezium, trapezoid, bahkan metakarpal 1-2-nya juga mesti dilihat. Nah, mungkin tadi memang pada saat foto pertama kali sebelum pasang fiksasi karena agak susah ya kita lihat tulang-tulang karpalianya. Yang jelas cuma yang radius dan ulnanya memang dari proyeksi AP sepertinya lebar, dari proyeksi lateral juga sepertinya tidak dalam alignment yang sama tuh tadi. Os ulnanya agak bergeser ke sisi dorsal. Jadi kemungkinan ada subluxasi dari sendi radio ulnar distal. Tapi yang di foto ini yang sekarang udah tidak terpasang fiksasi eksternal lagi, kita bisa dilihat dengan jelas tulang-tulangnya. Selain ternyata tadi ada fraktur avulsi dari prosesus filoid ulnanya, fraktur kominutif dari epimetadiaphysis distal os radius, yang tentunya jangan lupa kita deskripsikan keterlibatan sendinya ya. Kita lihat di sini garisnya melibatkan intraartikular radiokarpal dan juga kayaknya ada keterlibatan di sendi radio ulnar distal juga. Nah, terus kita bisa lihat juga yang sudah dibilang tadi bahwa ada pelebaran atau gap dari scafoid dan lunatum. Karena normalnya tulang-tulang karpalnya itu harusnya jaraknya sama semua nih antara scafoid dengan lunatum, lunatum dengan uh, triquetrum itu harusnya jaraknya sama. Nah, di sini kita bisa lihat jarak antara yang scafoid dan lunatum dibandingkan sama jarak antara lunatum dan triquetrum itu beda. Antara yang di sini dengan jarak ini tuh beda. Nah, itu kita mesti meningkatkan awareness juga. Oh, berarti ada masalah nih pada sendi scafolunatnya. Dengan pelebaran tersebut, berarti tentunya mungkin sudah ada cedera dari ligamentum scapholunatum. Kemudian diperkuat juga dengan bentuk dari os scafoidnya yang kita bisa melihat dia sepertinya terrotasi ya. Yang terdapat ada gambaran signet ring sign. Jadi yang harusnya scafoid itu dia menyamping ke arah sisi radial bentukannya, tapi dia kerotasi ke bagian anterior atau posterior membentuk seperti gambaran signet ring sign tersebut. Jadi ada carpal instability juga. Selain adanya fraktur dari radius, fraktur dari prosesus filoid ulna, tapi juga ada tanda-tanda carpal instability. Dan tentunya itu harus kita laporkan karena kalau itu dibiarkan, nanti bisa terjadi komplikasi-komplikasi seperti misalnya degenerasi sekunder dari scafoid lunat dan capitatum dan juga komplikasi-komplikasi lainnya. Tentunya kalau untuk implannya sendiri, fiksasi internalnya, karena ini foto baseline, maka kita harus mendeskripsikan kedudukannya, apakah dia sesuai alignment anatomis, apakah skrunya ada yang melintasi garis fraktur, karena kalau dia melintasi garis frakturnya, kemungkinan jadi akan menghambat proses pembentukan kalus. Jadi tujuannya fiksasi internal itu kan supaya mendekatkan antara fragmen fraktur, supaya terjadi bone formation. Tapi kalau implannya ada yang berada di tengah-tengah garis fraktur, tentunya formasi kalusnya tidak akan terbentuk. Nah, itu mesti kita laporkan juga. Mungkin itu sih kalau dari saya tambahan. Dari Dokter Tarki gimana, Dok? Ya, dokter Alia kan tadi sudah, dokter Alia sudah menyoroti yang tadi proximal carpal row ya, yang melanjutkan dari dokter Marcel. Kalau saya malah mau lebih distal lagi nih, karena kelihatan memang. Nah, ini di daerah, kalau kita lihat tuh daerah trapezium dan trapezoideum itu juga kayaknya alignment-nya sudah ini ya, sudah tidak seperti alignment yang harusnya ya, jadi kelihatan bertumpuk satu sama lain antara si trapezoid sama trapezoideumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ kok kayak ada bagian korteks yang kayak dia mengalami eh, apa kayak ada step off-nya gitu ya, dokter Alia, dokter Marcel. Dan tadi kalau kita lihat juga di apa, kalau kita lihat lebih ke besar itu juga kayak di bagian eh ininya di basis dari metakarpal itu kayak ada step off sedikit gitu. Nah, memang kayaknya kalau kita lihat seperti ini, kalau kita mau melihat dengan baik kedudukan dari tulang-tulangnya, ya memang tadi seperti yang dibilang Dr. Marvel, mungkin kalau ada imaging membantu planarnya, eh, apa ada CT scan-nya ini akan sangat membantu sekali, karena kalau kita lihat di sini kok alignment dari si tulang-tulang karpalnya dia bergeser juga. Nah, mungkin
yang kecil-kecil inilah yang seringkali luput gitu dari perhatian kita karena udah tadi seperti yang dibilang Dr. Marcel udah terdistraksi ke faktor yang ada di distal radius dan distal limb. Mungkin itu sih tambahannya dari saya Dr. Alia. Oke, nah pas banget ya dok. Memang kalau kelainannya di bagian trapezoid dan trapezium ya sesuai sama trajektori traumanya Mm-mm. dari Iya, radius, terus cavoluna, terus trapezoid trapezoid dan sampai ke basis metakarpal satunya juga mm, mungkin sebenarnya ada sesuatu ya. Tapi iya, memang dari foto polos mungkin akan susah ya melihat untuk kelainan yang kecil-kecil. Tapi kita mesti meningkatkan awareness atau atensi kita untuk regio-regio itu juga gitu. Jadi jangan sampai kita cepat puas dan mungkin baiknya sarankan juga untuk CT scan tadi untuk melihat lebih detail. Mungkin itu dari dokter Marcel, yes. ada tambahan lagi nggak dok? Ya, jadi penting untuk diingat kita berurusan dengan kasus apa nih? Kasus baru atau kasus follow up? Kalau kasus follow up, saat ini masalahnya apa pada saat follow up? Yang bisa kita perjelas gitu loh. Karena kalau biasanya kalau nggak ada indikasi ya nggak difoto biasanya. Mm. Ya kalau cuma sekedar iseng doang, nggak lazim gitu ya. Kedua pasiennya kebanyakan duit biasanya. Jadi pasti ada sesuatunya gitu ya. Dan yang kedua, kalau udah fase follow up, cari tahu foto lamanya karena kita perlu tahu aspek kronologisnya nih karena bone healing itu ada kaitannya gambaran imaging dengan durasi waktu gitu. Jangan sampai kita membuat statement yang keliru karena kita tidak notice aspek kronologisnya ini kapan frakturnya, kapan dioperasinya, dan sekarang fotonya kapan gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang kita di radiologi menemui masalah di mana pasien pada saat dimintakan foto lamanya, wah pasiennya karena pengen hasil cepat bilang udah hilang, fotonya nggak ada gitu. Atau udah diambil dokternya lah atau apa gitu ya. Udahlah dijawab apa adanya aja gitu. Kadang-kadang jadi ya kita juga jadi nggak optimal jadi report radiologinya. Ini yang kadang mesti memang ditekankan kepada pasien kalau ada kasus seperti ini tolong foto lamanya dibawa. Tapi kalau dia foto di rumah sakit yang sama, biasanya sih di sistem PACS sudah ada tentunya. Ya, yang penting kita tahu apa yang harus dinilai dalam konteks ini. Jangan lupa, begitu fraktur melibatkan radius ulna distal, perhatikan selalu sendinya dan juga umumnya selalu melibatkan karpal, khususnya yang ketemu dengan radius, yaitu yang ada di proximal row, 4 tulang ini, scaphoid, lunatum, triquetrum, dan pisiform. Jadi 4 itu harus diplototin betul kalau dia melibatkan frakturnya melibatkan epimetafisis distal radius. Demikian kira-kira mungkin dari saya. Dokter Ale, Dokter Tarki ada tambahan lagi? Kalau enggak kita kasus berikut. Cukup dokter. Masih ada lagi? Atau sudah habis? Masih ada satu lagi, Satu lagi dokter. ya, kalau nggak salah ya. Iya, dok. Masih ada satu lagi, dok. Saya izin share screen. Hari ini penuh dengan traumatologi. Trauma itu memang ringan-ringan susah ya. Karena secara volume banyak. Dan interpretasinya relatif. Ya kalau cuma bilang ada nggak ada fraktur sih mungkin ya relatif tidak terlalu ini ya. Tapi kadang-kadang patologinya itu nggak cuma satu kalau trauma itu. Nah itu yang sering kali miss. Kita begitu ketemu satu udah puas gitu ya. Habis itu nggak lagi cari lebih lanjut. Padahal biasanya selalu trauma itu pasti ada second abnormality, kalau perlu third and fourth abnormality. Oke, yuk kita kasus berikut gimana? Ya, dok. Baik. Izin melanjutkan, dokter. Berikut adalah kasus keempat. Perempuan 64 tahun, keluhannya adalah nyeri kaki kiri, dirasakan sejak 2 bulan. Pasiennya dilakukan radiografi ankle, AP lateral, dan mortis. Ya, dari radiografi ini bisa kita lihat ada deformitas dari Sebentar dulu. Pasien ini dikirim dalam lembar permintaan tulisannya apa? hanya ini, dok, nyeri kaki kiri sejak 2 bulan. Cuma Iya, dok. gitu doang. Ada diagnosis kerja nggak dari dokter Tidak ada, dok. pengirimnya? Nggak ada, dok. Iya, dok.
Nggak ada ya, dia cuma nulis gitu ya. Kadang-kadang dokternya emang begitu. Kalau dia Iya ini dok. juga dia gitu doang ngomong. 2 bulan Eh, habis Setelah jatuh kita nggak? tanyakan ke pasiennya, memang ada riwayat terpeleset dok. Iya, Oh, pada 2 bulan itu. Ya. ya, baik dok. Berikut adalah radiografi ankle-nya. Di sini kita dapatkan adanya deformitas dari os talus, calcaneus, cuboid, serta navicularnya. Sebentar saya. Kemudian di sini juga terlihat ada disorganisasi sendi-sendi dari regio hindfoot dan midfoot, terutama di regio subtalar, talonavikular, dan calcaneocuboidnya, dok. Kemudian kalau dari sini juga kita lihat talotibialnya juga itu melebar dengan subluxasi dari os talusnya. Kemudian ada juga multiple fragmen tulang di sisi medial ankle-nya ini, dok. Hmm, Kalau dari foto lateralnya, ini sepertinya terlihat ada dislokasi talonavicular dengan kolaps arcus longitudinalnya, dok. Sepertinya ini rocker bottom deformity yang ringan. Jadi dari foto ini dikesankan sebagai Charcot, dok. Deformitas tulang-tulangnya sama disorganisasi sendinya tadi dikesankan sebagai Charcot-arthropathy, dok. Charcot-arthropathy. Oh, Iya, dok. oke. Nah, Charcot itu biasanya adalah neuropathic joint, jadi artinya pasiennya biasanya painless. Tahu-tahu Hmm, kakinya bengkak aja. Tapi pada kasus ini riwayatnya dia mengeluh nyeri kan? iya, dokter, 2 bulan, Iya. dok. Dan insiden traumanya jelas kan? Tadi katanya terpleset 2 bulan lalu. Iya, dok. Nah, berarti mungkin belum tentu, jangan terburu-buru mengatakan Charcot ya. Bisa jadi bukan gitu. Jadi makanya kalau kita nggak nanya ke pasien, kita cuma ini aja atau klinisnya cuma tulis kaki bengkak gitu. Ya, kita juga bisa keceblos. Jadi kadang-kadang memang udah emang hukumnya sekarang tuh radiolog itu nggak boleh cuma di ruang baca foto, tapi harus ketemu pasiennya, harus ngobrol ya sama pasiennya, karena seringkali akan lebih mudah kita diagnosisnya. Nah, mungkin kita lihat ini yang dari AP, mortis dan lateral ya. Coba lihat yang lateralnya tadi, yang lateralnya ini juga kelihatannya menarik sebenarnya. Karena selain tentu kita lihat ada masalah di tulangnya yang udah kelihatan dari proyeksi AP-nya tadi, kita juga bisa melihat ada deformitas dari talus, di mana os talusnya yang bentuknya harusnya segaris ini kelihatan seperti bengkok di daerah kolumnya, tuh bengkok begini. Jadi antara korpus, kolum, sama kaput, kok kaputnya jadi kayak, bentuknya jadi kayak apa ini? Nggak jelas ini. Ya, dan kelihatannya kalau udah kayak gini biasanya temenan nih sama Calcaneus. Jadi kita perhatikan bahwa nih kayaknya ada masalah besar yang melibatkan talus calcaneus dan sendi Chopard. Sendi Chopard itu sendi yang terbentuk antara tulang hindfoot yaitu talus dan calcaneus terhadap tulang-tulang tarsal lainnya yang ada di bagian tengah atau midfoot. Ya, antara hindfoot dan midfoot itu adalah sendi Chopard. Nah, selain itu juga kita lihat bahwa ada distensi, ada jaringan lunak. Ini menunjukkan pasti ada efusi nih biasanya. Karena dia biasanya kalau cairan efusi pada sendi ankle itu larinya ke depan belakang ya, nggak mungkin ke kanan kiri biasanya. Karena kanan kiri itu ada banyak tendon dan ligamen ya. Jadi kalau ada cairan pasti dia akan otomatis efusi perginya ke daerah yang longgar. Anterior posterior ankle itu banyak bantalan lemak, jadi dia longgar, empuk. Jadi cairan lebih mudah biasanya larinya ke situ. Intinya poin saya adalah sebelum kita bicara detail, selalu lihat dari jauh dulu. Jangan langsung lihat kecil-kecilnya. Lihat penampakan dari jauh kayak foto lateral ini, tulangnya, kedudukannya, bentuk tulangnya, dan jaringan lunak sekitarnya. Baru setelah kita udah evaluasi itu, baru kita lihat yang lebih detailnya kira-kira apa.
Gitu kira-kira mungkin. Nah, sekarang kita coba dengarkan. Silahkan, Dokter Tarki, gimana komentarnya untuk kasus yang ini? Tadi ada 3 proyeksi ya, AP, lateral, dan mortis. Ini saya tertariknya karena tadi sempat dipikirkan tadi dari dokter. Tapi ada ini ya, ada apa namanya, kartu gitu, neuropatik osteoartritis. Sebenarnya kan kalau misalnya kita berhadapan dengan neuropatik osteoartritis gitu, kan kita eh, berpikir dulu apakah memang ada faktor risiko gitu ya biasanya ada bermasalah. Nah, mungkin itu yang salah satu yang harus digali sebelum kita ya, menganalisis lebih lanjut pada kasus studi ini gitu. Jadi karena emang memang dari riwayat trauma, tapi kalau kita lihat di sini kan gambarnya tuh kayak ada apa namanya, kayak kelihatan ada si fragmen-fragmennya itu jadi kayak menyerupai dulu gitu ya. Sama mungkin karena ada eh, kayak ada ini juga gitu, sendinya juga sudah tidak pada alignment yang seharusnya. Mungkin salah satu yang harus disoroti sebelum kita itu tuh ya itu tadi kalau emang kepikiran ke neuropatik osteoartropati maka digali juga gitu seperti apa faktor risikonya. Mungkin gitu ya. Karena kalau lihat dari sini kan memang kayaknya sih lebih dominan diskontinuitas ya Bozar Marcel dibandingkan dengan adanya suatu destruksi gitu. Coba lihat yang proyeksi lainnya. Ini kalau dari lateral kan memang kelihatan sekali itu distorsi dari sebenarnya ya. Cuma kalau kita lihat di bawah yang sebaliknya itu kan kayak ada diskontinuitas di daerah kuboidnya sini. Kemudian apa kita lihat tuh. Kita lihat di daerah apa banyak kayak information gitu ya 2 bulan jatuhnya katanya 2 bulan. Iya benar dok, 2 bulan. Oke, oke, oke. Dan ini dia masih selama 2 bulan itu dia tetap weight bearing. Tetap dok, tetap weight bearing. Sih ya, mungkin itu juga mempengaruhi ini ya, mempengaruhi juga gambarannya gitu penampakannya jadi karena ini trauma kronik kemudian di daerah weight bearing dan dia masih dipakai weight bearing gitu sehingga bentuk dari tulang-tulangnya itu jadi kayak ada perubahan ini ya. Mungkin itu sih yang saya sorotin ya karena saya. Iya, ini kayaknya kerusakan tulangnya kayaknya rame banget untuk suatu insiden Hmm. yang katanya kepleset doang ya. Iya, pertama kalau kepleset doang terus terjadi seperti ini kan kita harus berpikir bahwa dia tuh ini kali ya mungkin ada unsur-unsur insufnya juga gitu karena kan mengingat usia gitu terus kalau kita lihat dia kalau sekarang sih kelihatannya densitasnya udah turun tapi nggak tahu pada saat dia pertama kali kepleset apakah memang densitas tulangnya udah mulai agak turun apa enggak gitu karena kalau insuf kalau kepleset terus sampai heboh gitu kan kemungkinan suatu faktor insufisiensi itu ya ada dia kan cuma kayaknya sih sekarang kehebohannya itu lebih diperberat lagi dengan apa fakta bahwa dia masih jalan gitu. Makanya jadi semakin membuat gambarnya menantang. Ini ada foto lamanya nggak ya? Jadi bertanya. Nggak ada dok, ini foto pertama, satu-satunya dok. Jadi artinya sejak ini dia nggak pernah sejak kejadian dia tuh belum pernah foto ya, baru kali ini. Kenapa menunggu sampai 2 bulan? Nah itu mungkin bisa menjadi pertanyaan tuh. Ada info nggak? Kalau dari pasien sih katanya dari riwayat diurut dulu dok, Diurut dua dulu ya. bulan. Iya dok. Nah itu mungkin Pantes. jangan-jangan juga patah-patahnya karena korban tukang urut tuh Dokter Tarki. Ya, yang itu menjelaskan bone formation-nya sih dokter Mansa. Kalau ada diurut-diurut gitu ya mungkin makanya itu kan kalau kita lihat kan bone formation-nya itu nggak tipikal untuk suatu fracture healing yang pada umumnya ya. Ya memang tergantung ya. Makanya itu kadang khas Indonesia memang
masalah urut mengurut gitu ya. Kita Itu saingannya lebih mengacaukan gambaran imaging sering kali malah orang yang mungkin, dan tukang urut kan tekniknya macam-macam kan, ada yang cuma dipinjit-pinjit, ada yang pakai diinjak, ada yang pakai diapain pakai gitu ya. ditarik-tarik gitu, dilurus-lurusin apalah gitu. Menggunakan peralatan kayak apa, cobek itu atau apa, lu nggak ngerti lah. Jadi itu menjelaskan kenapa jadinya bone formation itu aneh sih, nggak seperti bone formation pada umumnya. Ya mungkin Dokter Alia ada pendapat atau pengalaman mengenai dukun pijat, silakan. Kalau dukun pijat sih enggak ya, Dok. Kalau dari fotonya ya itu tadi memang di sini perannya perjalanan penyakitnya, terus udah riwayat diapain aja itu penting karena kalau misalnya kita nggak tahu pasiennya habis diurut-urut dan kita cuma dapat info bahwa ini pasca trauma kepleset dengan gambaran seperti ini, tentunya kita akan memikirkan patologi lain karena aneh banget kalau cuma traumanya seperti itu yang bukan force major tapi kelainannya itu udah sangat hebat gitu, udah melibatkan sendi tibia talarnya, tibia fibula, bahkan kita juga udah lihat ada keterlibatan sendi Chopard, sendi Lisfranknya, tulang-tulang tarsalia juga bentuknya udah deformitas sekali, udah irregular dan segala macam gitu. Nah, tapi untuk kasus-kasus seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia memang ada Charcot tadinya ya bisa jadi, tapi itu tadi yang tidak cocok adalah klinisnya, karena biasanya pasien dengan neuropati, osteoartropati, apalagi yang sudah kronik itu udah hilang sensasi nyerinya. Mungkin pada tahap awal dia masih ada rasa nyeri, tapi lama-lama dia sudah akan baal, tidak ada merasakan apa-apa lagi. Dan kalau kita melihat bentuk tulangnya udah deformitas seperti ini, kemungkinan sih ini suatu proses yang sudah lama ya, yang sudah kronik gitu. Kemudian tadi yang mengacaukan adalah riwayat diurut atau dipijit. Jadi memang bisa jadi awalnya mungkin hanya trauma simple saja, tapi ya dengan adanya manipulasi itu bisa jadi dia jadi mencederai ligamentum, tendon, atau struktur-struktur sendi yang ada di sekitarnya sehingga menjadi irregular atau menjadi uh, membingungin seperti ini gitu. Mungkin untuk kasus-kasus seperti ini baiknya ya kita satu gali klinisnya sebanyak mungkin, yang kedua mungkin kita deskripsikan dulu saja ya kelainan yang kita temukan tuh apa-apa aja, jangan langsung mendiagnosis pasien suatu Charcot mungkin gitu ya, Dok, karena nggak jelas nih karena pasiennya sudah ada manipulasi sebelumnya gitu. Tapi memang yang jelas kita melihat ada disorganisasi dari sendi-sendi baik dari itu talokrural maupun ke antar intertarsalianya, kemudian ada destruksi dan deformitas tulang-tulang, tentunya juga ada efusi sendi yang sangat prominent ya, udah ada sangat lebar tuh jaringan lunaknya tadi di bagian proyeksi lateral tuh udah sangat hebat dan ada multiple fragmen tulang. Gitu. Itu apa tuh, Dok, yang lagi ditandain, Dok? Ya, itu. Ya, tapi untuk posisi-posisi yang mungkin yang di outline itu adalah tadi batas dari tulang calcaneus, talus, dan juga navikularnya ya, yang kita lihat juga sudah irregular dan katanya sudah ada minimal subluxasi juga ya. Tadi antara talus dengan navikularnya itu dia tidak dalam satu alignment yang sama. Sepertinya navikularnya agak bergeser sedikit ke medial. Ya, penting untuk kita ketahui bahwa proyeksi untuk ankle dan hindfoot itu berbeda dengan midfoot dan forefoot ya. Midfoot dan forefoot itu foto pedis judulnya. Sementara yang foto ankle itu untuk yang hindfoot dan ini yang AP lateral mortis. Jadi kalau pada foto ankle kita ketemu curiga midfootnya bermasalah, maka ini perlu penambahan proyeksi untuk yang pedis ya. Atau sekalian CT scan sekali lagi. Oke, baik. Mungkin hadirin pemirsa ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat, silahkan. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan atau ada urun rembuk, barangkali juga ada pengalaman dengan tukang pijat. Mungkin ada rekomendasi tukang pijat yang bisa disampaikan di sini supaya kalau yang hadir di sini ada pegal-pegal linu-linu pulang kerja gitu. Tapi kalau ada fraktur, mudah-mudahan tidak tentunya.
Tapi kalau ada fraktur, kalau bisa di foto itu sebelum diapa-apain ya. Kalau udah diapa-apain, kita bingung nih baca fotonya gitu ya. Hal yang sama berlaku untuk kasus-kasus lain juga, seperti tumor tulang gitu ya. Tumor tulang tuh, yang tumor jinak pun habis diurut-urut tukang pijet, jadi penampakannya jadi kayak tumor ganas ya. Itu udah berkali-kali itu ketemu kita di sini. Baik, saya rasa demikian sesi kita mungkin pada sore hari ini. Kayaknya tidak ada yang ada pertanyaan. Sore hari ini kita sudah bahas 4 macam kasus traumatologi yang aneh-aneh ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mendapatkan awareness ya. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita ketahui, apakah ini kasus baru atau kasus lama, apakah ini kejadiannya, insidennya baru atau lama, masalah saat ini apa gitu ya, dan tentunya itu akan menentukan bukan hanya interpretasi tapi juga rekomendasi imaging selanjutnya gitu ya. Kalau itunya sudah jelas maka tentunya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dokter Alia dan Dokter Tarki ada tambahan sebelum kita tutup? Cukup sih dok, untuk yang R3D ini sepertinya sudah cukup. Nanti kita ketemu di acara R3D berikutnya aja berarti ya dok. Oke, R3D berikutnya kapan ya? Tanggal November. Kita bulan purnamanya nggak ada 2 kan? Enggak ya? Biasanya awal-awal bulan tuh bisa 2 tuh dok, tapi Iya, kayaknya enggak ya. enggak ya. Nah, kalau ada 2 bulan purnama dalam 1 bulan tuh namanya blue moon. Ya. Itu kayaknya ini bukan blue moon, hanya Once super. in a blue moon. Jadi kita ketemu lagi bulan depan, tapi 2 minggu lagi ada studium generale seperti biasa. Nanti tunggu saja pengumumannya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dokter Tarki, silakan ada tambahan. Udah cukup. Dokter Tarki ini lagi live dari Bali ceritanya. Luar biasa. Mungkin Ya, kita sekali-sekali juga. Oke. Baik, terima Nggak kasih kelihatan. semuanya. Terima kasih kepada Dr. Rizky Amelia dan Dr. Asti atas konsultasi kasusnya. Terima kasih Dr. Tarki dan Dr. Alia. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk studium generale dan 1 bulan lagi untuk R3D yang berikutnya. Selamat malam semuanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sesi saya tutup. Sampai jumpa dan tetap semangat. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih dok. Terima kasih. Cuma nih sayangnya nggak kelihatan bulannya justru di Bali. Oke.